Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya. Dilanjutkan untuk belajar terjemah ayat ke-216. Ya. Langsung mawon dimulai dari ayat yang pertama, kutiba. Kutiba ini adalah kata kerja fi'il madhi. Nah, kalau kerja fi'il madhi pelakunya adalah dia. Harusnya itu kataba. Tapi di sini menjadi kuti, maka masuk rumus UI pada fi'il madhi menjadi pasif. Berarti dia telah ditulis. Lek kataba dia telah menulis. Kalau kutiba dia telah ditulis. Ala atas kum kalian, berarti dia telah ditulis atas kalian. Al-kitalu, al-kital itu adalah kata benda, kata turunan dari kata kotala. Kalau kotala itu membunuh atau berperang. Jadi kalau di sana al-kital berarti peperangan atau pembunuhan, katanya. Jadi kutiba itu ditulis itu sama dengan diwajibkan. Sesuatu yang sudah ditulis atau ditetapkan oleh Allah itu menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah perintah. Maka kutiba dia telah ditulis atau dia telah diwajibkan alaikum atas kalian al-qitalu peperangan atau berperang, namanya. Peperangan kalau kata benda. Wa huwa, wa artinya dan, huwa dia, kurhun, kurhun itu jelas kata benda, tidak hidup semua, turunan dari kata kerja karoha. Itu biasanya panjenengan dapat kata makruh sama nggih, makruh, makruh, makruh dari kata kariha atau karoha ini. Berarti artinya adalah membenci. Kalau karoha kan membenci, sehingga kalau hukumnya makruh sesuatu yang dibenci. Jadi kalau di dalam hukum itu ada wajib, sunnah, mubah, boleh-boleh saja, dan makruh sesuatu yang dibenci. Nah ini kariha ini kurhuni dari kata kariha. Wahua dan dia kurhun kebencian, lakum bagi kum kalian. Jadi dia telah diwajibkan atau ditulis atas kalian peperangan, dan dia peperangan itu kurhun kebencian bagi kalian. Asa, wa dulu, wa artinya dan, asa putus asa harapan. Wa asa berarti kalau di sana wa artinya dan, asa kata kerja fi'il madhi pelakunya adalah dia. Dia telah, asa berharap atau mengharapkan, an bahwa, takrahu kata kerja fi'il mudhari pelakunya tak dan wau, kalian kariha membenci, dan dia mengharapkan bahwa kalian akan membenci syai'an sesuatu, syai'an sesuatu, wa huwa dan dia khairun lebih baik lakum
Bisa dipahami nggih? Jadi dia telah diwajibkan atas kalian peperangan dan dia kebencian bagi kalian peperangan itu, nggih. Wa asa, dan dia telah berharap bahwa takrahu syai'an, tentang atau bahwa kalian membenci sesuatu, wa huwa, dan dia khairun lakum, lebih baik dari kalian. Wa asa, wa, dan asa, sama, dia telah mengharapkan atau menginginkan, sama, an, bahwa, atau tentang, tuhibbu, kata kerja fi'il mudhari' pelakunya adalah ta dan wau, kalian akan, hababa artinya mencintai, hababa mencintai, syai'an sesuatu. Jadi, dan dia telah mengharapkan bahwa kalian akan mencintai sesuatu, wahwa, dan dia itu syarrun, keburukan, lakum, bagi kalian. Jadi gampang ya dimaknanya ya. Jadi sesuatu yang disukai itu belum tentu baik, dan sesuatu yang dibenci juga belum tentu buruk. Wallahu, dan Allah, ya'lamu, kata kerja fi'il mudhari' pelakunya dia akan, alima, mengetahui. Wallahu, dia Allah, wallahu, dan Allah, ya'lamu, dia akan mengetahui. Wa antum, wa artinya dan, antum, kalian, la, tidak, ta'lamuna, kalian akan mengetahui. Saya ulang pemaknanya. Kutiba ini terbentuk dari kata kataba, artinya menulis. Alaikum alqitalu, ini kata benda turunan dari kata kerja qatala, berperang atau membunuh. Wa huwa kurhun dari kata karoha atau kariha, lakum, artinya membenci. Wa asa, asa ya dari kata asaya, asawa, asa, ini sama dengan putus asa, asa harapan, menggapai asa. Jadi asa itu harapan, itu kata serapan dalam bahasa Indonesia. Antakrohu, takrohu dari kata kariha, sama membenci, syai'an sesuatu, wa huwa khairun lakum. Wa asa, sama dari kata asaya, an, bahwa, tuhibbu dari kata hababa, mencintai, syai'an sesuatu, wa huwa, dan dia syarrun, keburukan, lakum, bagi kalian. Wallahu, dan Allah, ya'lamu, dia mengetahui dari kata alima, wa antum, dan kalian, la, tidak, ta'lamuna, kalian akan mengetahui. Ini kalau dipotong ya mudah ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ada yang ditanyakan dulu 216. Badan dilanjutkan 217, ini agak panjang ya. Yas'aluna,
Yas'aluna kata kerja fi'il mudhari. Pelakunya adalah ya waunun. Mereka akan, 3 huruf aslinya sa'ala, bertanya atau meminta. Mereka akan meminta atau mereka akan bertanya kepadamu tentang asyahri. Asyahri syahrun aslinya ini. Kalau tidak ada alifnya, tidak ada alif lamnya, maka ekornya tanwin, syahrun. Syahrun artinya syahru Ramadan, bulan. Berarti asyahri ya sama bulan. Mereka bertanya kepadamu tentang asyahril harami, bulan haram. Qitalin kata kerja fi'il. Kata kerja, kata benda, turunan dari kata kerja kotala. Kalau kotala membunuh, tapi kalau qitalin pembunuhan atau peperangan fihi di dalamnya. Bisa nggih? Jadi mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang bulan-bulan atau bulan haram. Qitalin peperangan di dalamnya, di dalam bulan haram itu. Qul katakanlah, qitalun peperangan fihi di dalamnya kabirun, sesuatu yang besar. Maksudnya besar dosanya. Wasaddun, wa artinya dan, saddun itu kata benda, dun ekornya terbentuk dari kata kerja sodada. Sodada menghalangi, sodada menghalangi. Jadi kalau wasaddun dan penghalang atau sesuatu yang menghalangi, kata bendanya tapi nggih. Dari, tentang, sama. Sabilillahi jalan Allah. Wa dan kufrun. Kufrun kalau kafaro mengingkari, kalau kufrun berarti pengingkaran. Wa kufrun dan pengingkaran bihi dengannya. Wa dan al masjidil haram, ya masjidil haram. Wa dan ikhraju. Ikhraju wa artinya dan, ikhraju kata kerja fi'il madhi, pelakunya dia terbentuk dari kata kharaja. Kharaja artinya mengeluarkan, dan mengeluarkan ahlihi, ahlihi penghuninya, minhu, min dari hu-nya, darinya, dari mana? Dari Masjidil Haram itu. Akbaru lebih besar dosanya nggih, indallahi di sisi Allah. Wal fitnatu wa artinya dan, al fitnah ya fitnah, akbaru lebih besar, min dari al qatli. Ini kalau qatala membunuh, kalau al qatli pembunuhan. Jadi fitnah itu lebih besar dari pembunuhan dosanya. Ini biasanya fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ada yang ditanyakan dulu? Ini panjang soalnya nanti. Kata nggih, wal fitnah itu akbaru minal qatli. Fitnah itu lebih
besar dosanya dari membunuh. Wala, dan jangan, atau dan tidak. Yazaluna kata kerja fi'il mudhari, pelakunya mereka terbentuk dari kata zayala, zala, sama ya. Jadi artinya berhenti. Kata sinonimnya waqafa, berhenti. Wala yazaluna, dan tidak mereka akan berhenti. Yuqatiluna, yuqatiluna kata kerja fi'il mudhari, pelakunya mereka akan, qatala membunuh atau memerangi, kum kalian, hatta hingga, yaruddu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah mereka akan, rodada mengulang atau kembali, mengulang atau kembali, rodada. Jadi hatta hingga, yaruddu mereka akan mengembalikan, kum kalian, an dari, dinikum din artinya agamakum kalian, in jika, istata'u kata kerja fi'il maldi, pelakunya mereka telah, istata'a yastati'u mampu. Okay. Jadi kalau biasanya kalau saya ngomongnya la astati', saya tidak bisa. Jadi ngoten nggih. Jadi mereka itu tidak akan pernah, orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti, wala yazaluna yuqatilunakum, mereka akan memerangi kalian, hatta hingga, yaruddukum mereka akan mengembalikan kalian itu kepada agama kalian yang dulu, nggih, inistata'u jika mereka mampu. Waman, wa dan man siapa yang, yartadid, yartadid kata kerja fi'il mudhari, pelakunya dia akan, terbentuk dari kata rodada, kembali, mengulang sama. Ini maksudnya dari kata biasanya murtad nih loh. Murtad itu artinya kembali ke agama yang lama, bukan keluar dari Islam, bukan. Jadi murtad dari kata rodada, murtadda, irtadda, yartaddi. Itu kata aslinya irtadda. Yartaddi atau yartaddu kalau di sini ya. Waman, wa dan man siapa ya yang yartadid, dia kembali atau dia mengulang, minkum dari kalian, an tentang atau dari, dinihi din agama hinya. Jadi kalau dinihi agamanya, jadi barang siapa yang dia itu murtad, kembali maksudnya dari kalian, an tentang agamanya, jadi kembali murtad, fayamut, famaka yamutu dia mati, yamut kata kerja fi'il mudhari, pelakunya dia dari kata mata yamutu, mati, maka dia mati, huwa dan dia dalam keadaan kafir, orang yang menolak, mengingkari. Sama kafir itu menolak atau mengingkari,
Jadi barang siapa yang dia itu murtad, setelah murtad itu kemudian mati, wahua dan dia dalam keadaan kafir, orang yang mengingkari, maka maka ulaika mereka itu habitat kata kerja fi'il madi, pelakunya dia dari kata habito atau habato artinya rontok, habato rontok atau sia-sia sama rontok. A'maluhum amal-amal mereka. Jadi kalau orang itu dalam keadaan kafir kemudian mati, maka semua amalannya itu akan menjadi rontok. Seperti daun itu habato atau habato, menjadi rontok. A'maluhum amal-amal mereka fid dunya wal akhirah, di dalam dunia dan di akhirat. Wa ulaika dan mereka itu ashabun nar, penghuni neraka. Hum mereka fi di dalam, hanya di dalam neraka itu khaliduna, orang-orang yang pelaku aktif nih, khalidun bentuk mufradnya datang dari rumus fa'ilun, orang yang kalau di sini orang-orang yang mengekalkan dirinya di dalam neraka itu kan kata nggih. Jadi wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penghuni neraka. Hum mereka fi di dalam, hanya di dalam neraka itu khaliduna, orang-orang yang mengekalkan diri. Sehingga orang-orang yang seperti ini itu berada di dalam neraka itu karena dirinya sendiri yang telah membuat dirinya menjadi kekal di neraka. Jadi intinya kalau sesuatu yang buruk atas diri seseorang itu datangnya dari diri sendiri, tapi kalau kebaikan seperti hidayah, ketaatan itu datangnya dari Allah. Sehingga ini difahami supaya tidak memunculkan perasaan takabur. Takabur dari kata kabaro, merasa besar, atau dalam bahasa yang mudah sombong. Sehingga kalau dibaca di sini yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih, berhenti, qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. Satu paket kan ini, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar
hum fiha khalidun. Ada yang ditanyakan dulu 217. Mudah ini meskipun agak panjang. Ayat 218. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu, kata kerja fi'il madhi pelakunya mereka telah beriman. Ya, jadi dari awal sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman, wa dan alladzina orang-orang yang hajaru kata kerja fi'il madhi pelakunya adalah mereka telah, dari kata hajaro berhijrah. Hijrah artinya berpindah, bisa berpindah secara fisik badannya yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau hajaro berpindah dari sebuah keyakinan ke keyakinan yang baru. Hajaro. Wa dan jahadu kata kerja fi'il madhi pelakunya adalah mereka telah jahada jahada bersungguh-sungguh. Jahada itu artinya bersungguh-sungguh. Ijtihad kesungguhan, ijtihad kesungguhan ya. Panjenengan pernah mendengar kata ijtihad? Maksudnya ngeten. Seseorang itu dalam beribadah ini bagaimana sih yang dilakukan ya? Ibadah harus sesuai dengan perintah atau dalil. Nah, dalil itu kadang setiap orang itu mendapatkan beda-beda. Beda-beda dalam artian satunya ngaji di pondok di sana Pak Ustadz ini, satunya ngaji di pondok ini Pak Ustadz ini, satunya di pondok ini Pak Ustadz ini, dan masing-masing memiliki dasar yang berbeda. Ngoten nggih, bisa jadi ngoten. Karena sesuatu itu kadang sifatnya ikhtilaf. Nah, ibadah itu dilakukan sesuai dengan ijtihad masing-masing, kesungguhan dalam mencari kebenaran. Nah, itu tadi. Sehingga kadang memang tidak sama. Ini lulusan pondok sana kok begini, lulusan pondok sini begini, yang ngaji di ustadz ini begini, yang ngaji di ustadz itu begitu. Nah, ini tidak lain adalah bukan dinilai hanya sekedar pada aktivitasnya itu, tetapi ijtihad, kesungguhan dia seseorang itu untuk mendapatkan kebenaran. Nah, itu tadi. Sehingga dengan memahami ini, seseorang tidak menjadi fanatik. Karena memang sesuatu itu ada beberapa ilmu atau dasar yang ikhtilaf, berbeda. Kita sebagai masyarakat umum tinggal mengikuti Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Jadi ulama itu sudah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebenaran itu. Kita tinggal mengikuti. Kadang ada yang katut di sebelah sini, kadang di sebelah sini, kadang di sebelah sini. Boleh, monggo nggih. Yang tidak boleh itu yang tidak ikut siapa-siapa. Terus membuat acara sendiri. Nah, itu adalah ijtihad dari kata jahada. Jahada berarti bersungguh-sungguh. Jadi innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman, wa dan alladzina orang-orang yang hajaru, mereka telah berhijrah, wajahadu dan mereka telah berjihad bersungguh-sungguh fi di dalam sabilillah, di jalan Allah. Ulaika mereka itu yarjuna kata kerja fi'il mudhari pelakunya mereka akan, roja yarju berharap, sama dengan asa, sama. Jadi yarjuna
mereka akan mengharapkan rahmatallahi, rahmat atau kasih sayang Allah. Wallahu, dan Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Bisa nih? Jadi innalladzina amanu terbentuk dari kata amanah. Artinya beriman atau mempercayai. Iman itu artinya percaya. Kayak takwa, takut. Oleh sebab itu biasanya ada kata mari kita tingkatkan iman dan takwa. Itu bedanya, kalau iman adalah rasa percaya terhadap Allah, kalau takwa itu setelahnya. Jadi seseorang harus iman dulu baru bisa takwa. Tidak mungkin takwa tanpa beriman. Jadi percaya dulu Allah baru bisa takut. Makanya orang kalau tidak punya iman, meskipun panjenengan weden-wedeni dengan cerita neraka, ya tidak takut. Kenapa? Karena imannya tidak ada. Jadi langkahnya adalah membentuk keimanannya lebih dulu, baru supaya muncul rasa takut. Jadi panjenengan juga sama kalau mengkoreksi diri. Saya termasuk saya, kok aku ini gak wedi ya, pahami loh ini. Berarti itu adalah imannya yang kurang. Rasa percaya. Nah, rasa percaya itu bisa dibentuk dari belajar ini tadi. Belajar ayat-ayat Allah dalam bentuk ayat yang tersirat dan tersurat. Nah, baru bisa seseorang percaya. Setelah percaya muncul rasa takut, sehingga muncul iman dan takwa. Ini adalah sebuah rumus atau konsep, sehingga panjenengan juga ketika mungkin nun sewu ada putra putri cucu ini kok gak wedi ya iki arek iki ada umpami nih, yang dibentuk adalah imannya dulu. Ndak boleh meski panjenengan kalau cuman diceritani diweden-wedeni ya ndak takut, wong imannya belum terbentuk. Jadi imannya dibentuk dulu. Anggi, jadi tauhidnya lebih dulu, imannya dibentuk dulu, baru bisa diweden-wedeni. Anggi, ada banyak orang nggak mau ngaji itu ngoten. Kayak saya kok nggak mau ngaji itu kenapa? Saya itu rasanya kalau ngaji itu bagaimana ngoten. Ngaji di sini kok diweden-wedeni tok terus ngoten. Ya memang kan ngoten nggih. Namanya ngaji itu ya mesti diceritani neraka. Terus ngoten nggih. Sedikit ya diceritani surga, diceritani neraka, ngoten-ngoten saja. Sehingga ada orang-orang yang menyikapinya seperti itu. Ngaji ku diweden-wedeni terus. Nggih, ya memang itulah ngoten nggih. Jadi kita itu memang perlu diweden-wedeni itu supaya meningkatkan takwa. Wong gak wedi niki bahaya niki nggih. Tidak memiliki atau imannya kurang. Kalau ini dibaca dipotong menjadi 3 nggih. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wah, ini tidak boleh wa atau wiwu jadinya ini. Wah tetap wa dan wallah. Jadi yang cetha ngoten nggih, jangan nggih. Wallahu kan jadinya ngoten. Wa tetap wallahu ghafurur rahim. Tidak boleh dibaca wa atau wo. Ini yang banyak ngoten nggih. Sambil saya mengingatkan, yang sering sekali dibaca kul huwa. Kul katakanlah, huwa dia, Allah. Kul huwa Allah. Ada banyak yang mengatakan kul huwa.
Wo, huwo, bukan huwa, dia. Kan kata nih, kalau sudah belajar ini jadi enak. Huwa dia, lek huwo enggak tahu apa maknanya huwo. Nggih, kata nih, kul huwa. Sama dengan di sini, wallah, jangan huwa, wo, Ini dipotong jadi 4 pun sebenarnya nggak bisa. Contoh nggih, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman. Walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, juga boleh kata. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Tinggal menyesuaikan nafas masing-masing. Setelahnya ayat 219. Yas'aluna kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya di depan, waw nun di ekor. Mereka akan, sa'ala bertanya atau meminta. Mereka akan bertanya kepadamu an tentang atau dari al-khamri, khamr minuman keras, khamr, wa artinya dan, al-maisir, maisir artinya judi. Ngaten nggih. Kul, katakanlah olehmu. Kata perintah yang diperintahkan kepada jamak, kepada satu. Katakanlah olehmu, fi di dalam, hima dia berdua, ismun dosa, kabirun yang besar. Wa dan manafi'u, manafi itu jamak dari manfa'a, manafi', manfaat, linnasi bagi manusia, wa ismuhuma dan ismu dosa keduanya itu akbar lebih besar, min dari naf'ihima dari manfaat keduanya. Jadi manfaat khamr itu ya ada, tetapi lebih besar dosanya dari manfaatnya. Oh ngeten, ini saya matikan tadi bunyi soalnya. Nggih, biar ditiup nih. Ini kita matikan tadi bunyi nih Bu. Bunyi edek-edek nih. Nggih, waktunya servis. Ngaten nggih, jadi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka sama, wa artinya dan, yas'aluna kata kerja fi'il mudhari pelakunya, mereka akan bertanya kepadamu, madza apa yang, yunfikuna kata kerja fi'il mudhari pelakunya mereka akan dari kata nafaqah, nafkah, meninfakkan. Kul katakanlah al-afwa. Afwa itu sesuatu, kalau afwa aslinya ya dari kata maaf. Tapi afwa itu maksudnya sesuatu yang lebih.
Jadi sesuatu yang diinfakkan itu adalah sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Jadi sesuatu digunakan dulu untuk kebutuhannya, baru selebihnya adalah untuk berinfak. Jadi berinfak itu tidak boleh kebutuhannya sendiri belum tercukupi, kemudian berinfak itu sama dengan menzolimi diri sendiri, tidak memberikan haknya. Tapi ya dalam batasan yang normal, tidak berlebihan. Jadi mencukupi kebutuhan diri ini dalam barometernya ya kebutuhan yang normal saja, bukan yang abnormal. Sing abnormal ya ndak selesai kan ngoten nggih. Jadi kebutuhan yang normal dulu, sisanya selebihnya itu adalah nafkah untuk infak. Wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil afwa, katakanlah olehmu bahwa infak itu adalah al-afwa, yang sesuatu yang lebih. Ngoten nggih. Kadzalika, ka seperti zalika itu, yubayyinu kata kerja fi'il mudhari pelakunya adalah dia akan bayana menjelaskan, dia siapa? Allah. Lakum bagi kalian al ayati ayat-ayat, la'alakum agar kalian tatafakkarun, tak waununnya adalah kalian. Tak yang kedua adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang, kemudian kata aslinya fakaro, fikir, berfikir, sehingga berfikirnya dilakukan tidak hanya satu kali. Kalau tatafakkarun, la'allakum agar kalian tatafakkarun, senantiasa selalu berfikir, karena berfikirnya dilakukan secara berulang. Jadi khamr dan maisir itu adalah sesuatu dosa besar. Khamr dan judi. Jadi kalau yang suka khamr ini jangan khawatir. Nah, di surga itu disediakan khamr itu sungai, sungai yang mengalir di dalamnya al-khamru lazzatil lisyaribin, yang sangat lawazat bagi siapa-siapa yang meminumnya. Nggih, di surat Muhammad itu nggih. Wa anharum min khamril lazzatil lisyaribin. Gak usah khawatir, bukan satu botol, dua botol. Sekali sudah nggih ngoten. Nggih. Susu nggih ngoten nggih. Nggih, susu itu juga tidak satu gelas dua gelas, tapi sungai kan ngoten nggih. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Disediakan susu sing sungai ini yang rasanya itu tidak pernah berubah, gak pernah basi meskipun itu susu ngoten nggih. Lah nggak usah diingat-ingat ping balak-balik sudah. Itulah bagian gambaran dari surga kan. Juga mengalir sungai yang mengalir di dalamnya itu madu yang sangat jernih sampai mengkilat seperti kristal. Wa anharum min asalin musaffa dari kata sofia, yang jernih. Jadi mengalir di bawah madu yang sangat jernih katanya. Dan disediakan buah-buahan, semua yang ada di dalam surga itu dipersilahkan untuk dinikmati. Tapi ayat setelahnya kok meden-meden ini lagi katanya. Jadi adapun orang-orang yang nantinya berada di dalam neraka, maka mereka itu akan
wasuku ma'an hamima, digelonggong air yang sangat panas. Faqatta'a am'a'ahum, maka dengan digelonggong air yang panas itu tadi, usus-ususnya itu sampai merotol, sampai faqatta'a, terpotong-potong. Ini surat apa? Muhammad. Ini ku tadi ngaji itu ngoten, diuden-udeni maneh. Loh, ada orang yang ngoten itu. Iya, itulah untuk menumbuhkan takwa kita. Gitu. Karena hidup itu kalau gak ruwedi itu bahaya. Nggih. Sehingga kalau di sini dibaca ngoten nggih, dipotong-potong jadi banyak sekali. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa, wanya dibaca raum setengah harokat, qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Dipotong pendek-pendek, tinggal panjenengan yang kuat yang mana disambung saja. Ada yang ditanyakan, kok enak ya lek di sini ya, kalau di rumah kok bingung. Nggih. 220 fi, di dalam ad-dunya, dunia, wal akhirah, dan akhirat. Ini kalau ilmu tajwid ini ada dunia, nun sukun ketemu ya. Lah kok nggak dibaca idgham bihuna fi dunya, kok gak ngoten, kok fi dunya wal akhirah. Kenapa? Izhar wajib atau izhar mutlak. Kenapa sih kok jadi ngoten? Karena nun sukun yang ketemu ya itu berada di dalam satu kata. Jika nun sukun atau tanwin tidak mungkin. Nun sukun ketemu ya atau ketemu wawu di dalam satu kata, maka tidak perlu dibaca idgham, dibaca izhar saja. Lek antar kata baru diidghamkan. Ngoten nggih? Sehingga dunia tidak perlu dibaca fin dunya, tidak perlu. Izhar wajib fit dunya wal akhirah, di dalam dunia dan di akhirat. Wa yas'aluna, wa artinya dan, yas'aluna kata kerja fi'il mudhari pelakunya, mereka akan bertanya kepadamu an, tentang al yatama, anak yatama, anak yatim. Kul, katakanlah olehmu, islahun, islahun itu kata benda. Okay. Nah, kata benda kemudian terbentuk dari kata solaha, memperbaiki. Islah ya sama, perbaikan. Lahum, bagi mereka itu khairun, lebih baik. Jadi memperbaiki keadaan kondisi dari al-yatama itu adalah khairun, lebih baik. Wa in, wa artinya dan, in jika, yukhalitu, tukhalitu kata kerja fi'il mudhari pelakunya tak di depan dan wawu di ekor, kalian akan, kholato itu bercampur, bercampur dalam artian hidup bersama dengan anak yatim itu.
fa maka ikhwanukum, anak-anak yatim itu adalah ikhwan, saudara kum bagi kalian. Jadi jangan menganiaya, tidak boleh kemudian kalau sekarang usum ya, membuli anak-anak yatim karena dianggap ya kurang mampu atau bagaimana ya. Jadi ini diberikan penekanan putra putri cucu ini karena kita di luar kekuasaan kita, kalau anak itu sudah di luar nih. Teman-teman yang yatim dilindungi dan diutamakan untuk dijaga. Ayo konco sing yatim sing di biasanya kalau saya temanmu ada yang yatim ali sing siapa dilindungi ya, dijaga, dilindungi. Bapak wis kano. Jadi dibiasakan ngoten. Jadi harus jadi pahlawan bagi anak-anak yatim. Nah ini termasuk bagian dari wa intu khalituhum fa ikhwanukum, dan jika kalian hidup bersama bercampur dengan mereka fa maka mereka itu adalah ikhwan, saudara bagi kalian. Wallahu, dan Allah ya'lamu, dia mengetahui al-mufsida. Mufsid itu kata benda turunan dari kata kerja fasada. Fasada merusak. Jadi Allah itu mengetahui perusak min dari yang muslih, yang memperbaiki. Wa artinya dan, lau sekiranya, sya'a kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah dia. Sya'a artinya insya Allah, menghendaki. Wa dan lau sekiranya sya'a dia Allah menghendaki, la sungguh a'nata itu dari kata anata, mempersulit kalian. Jadi jika Allah itu berkehendak ya, Allah bisa saja memberikan kesulitan untuk kita. Innallaha, sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Aziz perkasa, hakim bijaksana. Sehingga kalau dibaca bisa dipotong-potong banyak sekali niki. Fin dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. Ada yang ditanyakan 220. Satu ayat lagi yang ini. Ayat 221. Wa la. Wa artinya dan, la jangan atau tidak. Tankihu. Tankihu kata kerja fi'il
mudhari pelakunya adalah kalian akan. 3 huruf aslinya gampang ini, nakaha, nikah, menikahkan. Dan janganlah kalian menikahkan al-musyrikati. Al-musyrikati itu berarti kata benda, kemudian mu'annas perempuan, jumlahnya jamak dari kata musyrik. Jadi wanita-wanita musyrik hatta hingga yu'min mereka beriman. Jadi dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita musyrik hingga dia beriman. Wa dan la amatun wa artinya dan, la sungguh, amatun ya budak wanita, amatun. Mukminun yang mukmin, yang beriman itu khairun, lebih baik, min dari musyrikatin, anggi wanita-wanita yang musyrik. Wa dan lau sekiranya ajabat itu ajaib, ini dari kata ajaib, ajabatkum, dia itu mengajaibkan kalian, membuat kalian menjadi takjub. Jadi wanita, budak wanita itu yang mukmin lebih baik dari wanita-wanita musyrik, walaupun mereka wanita-wanita itu ajabatkum, membuat kalian menjadi takjub. Wala tunkihu, wa dan la jangan, tunkihu kata kerja fi'il mudhari pelakunya kalian menikahkan al musyrikina, laki-laki yang musyrik, hatta hingga yu'minu mereka beriman. Wala abdun, wa dan la sungguh, abdun budak laki-laki, abada hamba. Jadi budak laki-laki yang mukminun yang beriman itu khairun lebih baik, min dari musyrikin laki-laki yang musyrik, wa dan lau sekiranya ajabakum, dia laki-laki itu menakjubkan bagi kalian. Kenapa demikian? Ulaika mereka itu orang-orang yang musyrik dan musyrik tadi itu yad'una kata kerja fi'il mudhari pelakunya mereka akan da'a menyeru, da'a berda'a menyeru, mereka akan menyeru ilan nari kepada neraka. Wallahu dan Allah yad'u dia menyeru ila kepada al jannati surga, wa dan al maghfirati ampunan, biiznihi dengan izinnya, bisa nggih, iznihi dengan izinnya. Wa dan yubayyinu kata kerja fi'il mudhari pelakunya dia akan bayana menjelaskan ayatihi ayat-ayatnya linnasi li bagi annasi manusia, la'allahum agar mereka yatadzakkarun. Yatadzakkarun kata kerja fi'il mudhari pelakunya mereka akan, tak di huruf setelahnya itu sesuatu yang dilakukan secara berulang. 3 huruf aslinya zakaro artinya mengingat, berarti la'allahum yatadzakarun agar mereka terus menerus atau melakukan mengingat itu secara terus menerus. Ini dipotong-potong ya, mudah ya.
wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Tetap mendengungnya ada 221. Saya bukakan Qur'annya mawon supaya panjenengan gampang. 221 ini, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Nah, ini saya jelaskan tajwid sedikit. Kalau panjenengan berhenti pada nun yang bertasdid seperti ini, maka tetap wajibul gunnahnya berfungsi, sehingga tidak yu'min tetapi yu'min, pendengungnya tetap. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Ini gampang, ada banyak tandanya nggih. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnihi wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadzakkarun. Sama Rumin, ada yang ditanyakan, monggo silakan. Kalau saya menjawab ada yang ngaji bentuk Kenapa? Nggih. Lho nggih. Memang manusia itu perlu memiliki rasa takut kepada Allah. Nggih. Orang tidak memiliki rasa takut itu ya bahaya kan ngoten nggih. Nggih. Karena sebenarnya rasa takut kepada Allah itu adalah kunci kemuliaan seseorang. Jadi bukan berarti dengan takut itu kemudian dia menjadi orang yang lemah, bukan. Jadi justru karena dia memiliki rasa takut kepada Allah, maka itu adalah sebuah kunci kemuliaan. Panjenengan bayangkan, ketika orang tidak punya malu, maka orang itu mungkin gak jilbaban, ketok udele mungkin inun sewu sudah jualan jalan kemana-mana, gak duwe isin lo tidak punya kemuliaan seperti itu. Itu tadi, makanya perlu orang itu ngaji supaya memiliki rasa takut atau memiliki takwa, yang dengan itu bukan berarti kemudian takut itu jadi lemah, buatan justru itu menjadi kunci kemuliaan kita sebagai manusia. Ngoten Ibu. Soalnya tidak memiliki rasa malu saestu ya panjenengan itu jadi gak mulia ngoten. Ya panjenengan bisa menilai sendiri, orang puasa-puasa tiba-tiba mau makan di pinggir embong kan ngoten nggih. Lho nggih, memang seolah-olah gak duwe rasa malu pemberani, tapi nuwun sewu kalau kita rasakan itu kok gak mulia sekali. Jadi kunci kemuliaan itu adalah agama. Yang agama itu dibentuk dari iman dan takwa itu. Ngoten nggih. Cekap semanten. Mugi-mugi apa yang dapat kita dapatkan hari ini manfaat nggih. Insyaallah kepanggih malih Senin depan insyaallah. Monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.